SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Thalathatil Usul, penjelasan dari 3 landasan utama, dari 3 pilar utama yang wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Dan pembahasan kita masih pada makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yaitu pengertian dari syahadat yang kedua, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna syahadat itu adalah ta'atuhu fima amara. Kita mentaati Nabi SAW dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan. Wa tasdiqu fima akhbara, kemudian membenarkan beliau dalam perkara-perkara yang beliau kabarkan kepada kita. Wajtinabu ma anhu naha wa zajara, dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang beliau larang untuk kita kerjakan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah, tidak boleh kita menyembah Allah melainkan dengan perkara-perkara yang telah beliau syariatkan atau beliau ajarkan kepada kita. Nah, itu pengertian dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi harus benar-benar difahami, harus dihafal jamaah sekalian. Sebagaimana kita menghafal pengertian dari syahadat yang pertama, kita pun harus menghafal, memahami dan mengamalkan apa yang menjadi pengertian dan konsekuensi dari syahadat yang kedua. Taib, sebelum saya melanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, di mana beliau membawakan beberapa dalil terkait bahwasanya Nabi SAW itu merupakan hamba, hanya utusan Allah, bukan lebih daripada itu. Saya ingin menukilkan dari penjelasan yang lain dalam kitab Syarah Thalathatil Usul yang lain terkait pengertian dari syahadat ini. Saya ambil dari tulisannya Fadilatul Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, yang mana Syekh Saleh ini masih hidup. Beliau termasuk pernah menjabat menjadi menteri di bagian urusan keislaman di Saudi, dan beliau masih hidup, orangnya masih muda, ya, masih segar orangnya. Nanti bisa ditulis di mana, di YouTube itu ada kok, beliau Syekh Saleh Al-Syekh.
Di dalam buku beliau menjelaskan tentang makna syahadat ini secara satu persatu. Saya akan bacakan dari tulisan beliau ini supaya kita lebih memiliki gambaran terkait keempat perkara yang disebutkan dari makna syahadat ini. Beliau mengatakan, qala hafizahullah, berkata Syekh Saleh Al-Syekh, semoga Allah menjaga beliau, bayyana huna al-muallif rahimahullah makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam matan kitab ini atau di dalam ringkasan kitab ini, yaitu kitab Usul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis menjelaskan tentang makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, beda antara makna dengan arti ya. Arti terjemahan dari Indonesia, dari Arab ke Indonesia itu beda dengan makna. Makna itu kurang lebih seperti tafsir dari kalimat tersebut. Jadi kalau la ilaha illallah, apa tafsirnya? Tafsirnya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Itu tafsirnya. Nah, sekarang apa tafsir dari bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Nah, itu dijelaskan. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan, yang Nabi perintahkan. Apa maksudnya di sini? Idzan fa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara. Jadi yang dimaksud dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang pertama, mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Kaunuka syahadta annahu mursalun min indillah. Makna dzalika annahu idza amaraka fa innal amira huwallah. Yaitu engkau mentaati apa-apa yang Allah, yang Nabi SAW perintahkan kepadamu. Dan pada hakikatnya meskipun Nabi yang menyampaikan perintah tersebut, tapi perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu hanya meneruskan perintah yang datang dari Allah. Makanya beliau disebut dengan Rasulullah, utusan Allah. Namanya utusan itu menyampaikan, meneruskan apa yang disampaikan atau diperintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada yang lainnya. Itu namanya utusan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu pada hakikatnya itu merupakan segala perintah Allah. Apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, perintah tersebut itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama ja'a fil hadits sahih, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, alladzi rawahu Abu Daud wa ghairu, yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Bukankah apa yang Allah haramkan, bukankah apa yang Rasul haramkan itu seperti apa yang Allah haramkan. Jadi ketika Rasul memerintahkan kita satu ibadah, itu pada hakikatnya perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari diri Nabi sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara sesuai dengan kemauannya, tapi Nabi itu berbicara dengan wahyu dari Allah. Kalau nggak ada wahyu, Nabi tidak menyampaikan. Kalau tidak ada wahyu, Nabi tidak akan memerintahkan kepada umat. Kalau tidak ada wahyu yang turun kepada beliau, beliau pun tidak akan melarang umat beliau untuk melakukan satu perbuatan. Jadi semuanya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, idza i'taqadta anna hadzal ladzi jaa'a bihi Muhammadun lam ya'ti bihi min indihi wa innama huwa rasulun fa ma'na dzalika an tuti'ahu fima amara hadza muqtada likainika syahadta bi annahu rasulullah. Jikalau engkau benar-benar meyakini bahwa apa yang datang dari Nabi SAW itu bukan datang dari kemauan beliau sendiri atau bukan merupakan perintah dari semata-mata dari beliau,
yang itu merupakan perintah dari Allah, maka ketika engkau mentaatinya, pada hakikatnya engkau telah mentaati segala perintah-perintah Allah. Jadi kita menjalankan segala apa yang Nabi perintahkan kepada kita, itu pada hakikatnya kita sedang menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjalankan segala perintah Nabi itu sama halnya dengan kita menjalankan perintah Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi berarti kita telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan, hanya sekedar penyambung lidah, penyambung lisan, ya. Dan Nabi tidak memberikan instruksi apapun kepada umat kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak seorang kepala, ya, kepala, dia punya asisten. Nah, asisten itu yang menyampaikan kepada yang lainnya. Kalau kepalanya langsung kadang-kadang kan tidak ada waktu, jadi melalui ajudannya. Jadi ajudannya yang menyampaikan kepada bawahan-bawahannya yang lainnya. Nah, maka ajudannya Allah di sini adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu yang dimaksud dengan ta'atuhu fima amara, mentaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa maksudnya di sini? Ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaibi wahyun min indillah. Tidaklah apa yang Nabi SAW beritakan kepada kita dari perkara-perkara yang gaib, melainkan semua itu merupakan wahyu dari Allah. Jadi Nabi ketika berbicara tentang perkara gaib, itu tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau, tapi dengan wahyu. Dan Nabi SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada ilmu dari Nabi SAW beliau itu mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada. Cukuplah kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai bukti. Nabi itu tidak ngerti yang gaib. Ketika Aisyah dituduh berzina dengan salah seorang sahabat, Nabi tidak bisa membenarkan, tidak bisa juga menyalahkan. Nabi memilih untuk diam karena Nabi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat tersebut. Karena itu perkara gaib, tidak dilihat sama Nabi SAW, dan kejadiannya jauh dari Nabi SAW. Nabi memilih untuk diam, tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah, tidak. Nabi hanya memilih untuk diam. Contoh yang lain, misalkan ketika Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dalam hadis yang kedua, ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, maka jawaban Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang harusnya yang bertanya itu lebih faham kapan terjadinya hari kiamat, sementara aku yang ditanya tidak ngerti kapan terjadi hari kiamat. Itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang sifatnya gaib, kalau tidak dikabarkan kepada Nabi SAW melalui wahyu, maka Nabi tidak akan bisa menyampaikannya. Seperti kisah orang Yahudi yang ketika melihat Nabi SAW lewat, lalu mereka mengolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan itu Muhammad lewat, katanya dia Nabi. Coba tanya kepada dia, ya, bagaimana ruh itu? Ditanya, bagaimana ruh? Siflana mahiyar ruh. Coba sifatkan kepada kami bagaimana bentuk ruh itu. Nabi tidak bisa menjawab sampai Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad. Katakanlah bahwasanya ruh itu merupakan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak bisa mengetahui yang gaib. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Namun Nabi mengabarkan perkara yang gaib itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya di antara perkara yang gaib? Yaitu minal kalami ala Allah, seperti kabar-kabar tentang Allah, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu Nabi mengabarkan kepada kita melalui wahyu.
baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Wa anil jannati wan nar, terkait surga dan neraka. Surga dan neraka itu sifatnya gaib. Gaib jamaah sekalian, tidak ada yang bisa melihat sekarang. Tidaklah surga itu disebut dengan jannah karena dia itu tidak bisa dilihat sekarang, nanti akan terlihat di hari kiamat. Tapi Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi surga, dan juga Nabi SAW pernah dibawa ketika Isra dan Mi'raj untuk melihat surga dan neraka. Tapi dari kita perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana bentuk surga, bagaimana usaha manusia untuk menggambarkan keindahan surga, tetap mereka itu tidak bisa menggambarkan keindahan surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang gaib. Wan akhbaril ghaibi wa qisasil madiyani atau madin huwa kulliha biwahyin minallah. Begitu pula tentang kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, yang mana umat-umat terdahulu itu jauh dari zaman Nabi SAW, tapi Nabi menceritakan semua itu kepada umat beliau. Bagaimana kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Musa, kisah dari Nabi Nuh dan yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu hidup jauh dari zaman Nabi SAW, tapi Nabi mampu menceritakan semua itu tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena sok tahu. Nabi tidak sok tahu, tapi Nabi itu benar-benar berbicara dengan wahyu. Berbeda dengan kita. Kita itu jarang berbicara dengan ilmu. Yang ada kita itu berbicara dengan hawa nafsu, suka sok tahu. Ya. Sok tahu kita kebanyakannya. Sok mengerti segala sesuatu. Padahal pada hakikatnya kita itu tidak mengetahui akan sesuatu tersebut, namun kita pura-pura tahu. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di bumi maupun di langit yang mengetahui perkara yang gaib melainkan hanya Allah. Anta itu malaikat Jibril, anta itu Nabi Muhammad, anta itu yang lainnya dari seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka bisa kita katakan, kalau ada orang yang mengaku mereka mengetahui perkara yang gaib, maka ketahuilah berarti mereka itu telah berbicara dengan pembicaraan yang dusta, bohong, dusta. Ya, kalau Nabi saja nggak tahu perkara yang gaib, kemudian Jibril saja nggak tahu perkara yang gaib, kok bisa ada orang-orang di zaman sekarang yang mereka mengaku mereka itu mengetahui perkara yang gaib? Berarti seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwasanya mereka itu lebih mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk ungkapan yang berbahaya, bisa jatuh ke dalam ungkapan yang kufur, ya mas kalian. Maka hati-hati. Ya, maka ini perlu antum tanamkan. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi tidak usah kita takjub, tidak usah kita merasa wah melihat orang-orang yang katanya bisa meramal masa depan. Pada hakikatnya mereka tidak bisa meramal masa depan. Itu sedang dibohongi, kita sedang dibohongi sama mereka. Ya, makanya mana yang normal sebenarnya? Orang yang dibohongi atau orang yang membohongi? Kita yang datang dilihat, oh saya bisa meramal masa depanmu. Ya, kita tidak tahu mana yang bodoh, mana yang bahlul ini. Apakah yang diramal atau yang meramal? Kalau yang meramal itu bahlul, berarti yang datang itu lebih bahlul, gitu kan? Tahu aja mas kan? Fenomena di zaman sekarang. Ya. Termasuk dalam hal ini, itu suka dituangkan dalam bentuk zodiak itu. Kalau dulu kita baca zodiak itu cari di majalah. Ya, lihat antum lahir bulan Mei sampai Juni itu zodiaknya apa itu? Hah? Leo ya. Gemini. Orang-orang yang jawab berarti suka pantangi zodiak ini. Kan setiap bulan biasanya beda-beda kan? Setiap bulan atau setiap minggu? Setiap bulan biasanya ya. Ya. Keluar di tabloid itu
zodiak hari ini Gemini, oh begini. Ya, urusan keuangan, hari ini kamu akan dapat uang, ditandai dengan tanganmu gatal terus tangannya, bukan malah dapat uang, keluar uang beli salap, beli obat. Mana dapat uangnya? Yang ada kita keluarkan uang beli obat. Iya, kalau antum mau beli salap. Kalau tipe antum yang suka pergi ke dokter spesialis, daftar 50.000, konsultasi 250.000, berarti keluar uang berapa? 300. Katanya dapat uang, yang ada ngeluarin uang. Nah, masih ada di zaman sekarang yang seperti itu. Nah, pada hakikatnya yang demikian itu seolah-olah mereka ingin mengatakan diri mereka itu tahu perkara yang gaib. Maka pada kita katakan tidak ada di antara manusia ini yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib itu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Kemudian Allah tafsirkan kunci-kunci yang gaib ini pada firman Allah yang lainnya dalam surat Luqman pada ayat yang terakhir. Apa di antara kunci-kunci yang gaib itu? Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari kiamat terjadi pada tahun sekian, menjazamkan langsung secara pasti mengatakan tahun sekian, maka tidak usah lama-lama antum katakan dia pasti pendusta. Bohong. Kenapa demikian? Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya tahunnya kapan, Nabi dah sebutkan. Tiba-tiba kok ada orang datang 2017. Sebelumnya 2000 berapa? 2000 berapa? 12. Saya ingus tahun biru aja. Berarti hari kiamatnya itu ya. Kemudian muncul lagi 2017. Anda tahu besok nih 2000 berapa lagi? Ya. Kalau dilihat dari anunya 2012 ke 17 berarti 5 tahun. Harusnya 2022 ada yang ngomong begitu. Ya. Tapi ternyata nggak ada ini. Ya. Kayaknya pangsa pasarnya sudah habis. Cari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yanzilul ghaitha." Dan dialah yang Allah menurunkan hujan. Jadi nggak ada istilah pawang hujan, nggak ada istilah pawang hujan itu. Kayak kemarin cerita di mana sih? Di tempat saya itu. Di pas gelaran balapan itu loh. Ya, kan disewa pawang hujan itu. Ternyata hujannya lebat. Kemudian dipotret dia. Ini pawang hujannya ternyata tidak bisa menghalangi hujan. Akhirnya dia tuntut ke polisi. Ya. Kata dia apa? Saya lo nggak disewa pada hari itu katanya. Nggak ada yang tahu. Kita saja kadang-kadang suka bingung. Di Ketintang hujan, di Jambangan dah hujan. Iya toh? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah kan naik sepeda motor tiba-tiba hujan gerimis tiba-tiba pakai apa? Jas hujan, jalan 1 kilo, loh malah terang. Akhirnya nggak dilepas. Yang parahnya dilepas, jalan 2 kilo, hujan lagi. Pernah seperti itu kan? Oh, iya. Itu tandanya tidak ada yang mengetahui hujan itu kapan melainkan Allah. Ya, nggak ada istilah pawang hujan itu. Ya, yang ada anti bocor aja. Aku approve itu anti bocor itu. Ya, bukan endorse ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'lamu ma fil arham." Dan dialah yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Kalau di zaman dulu belum ada USG. Kalau sekarang sudah ada USG. Tapi meskipun USG itu sudah ada, kadang-kadang juga suka meleset. Ya meskipun dari sekian ya dari persentasenya 99% atau 90% umumnya benar, tapi kadang-kadang pasti ada yang miss. Ya. Saya pernah diceritakan sama satu orang. Sudah mendekati hari kelahiran, USG terakhir, di USG laki-laki. Akhirnya apa yang dibeli? Dibeli baju Persebaya. Ya.
Dibeli baju bersama. Ini cerita beneran, ini ceritanya nyata ini. Beli bola segala macam. Lahiran, loh kok suaranya bukan suara jantan, tahu-taunya suara, waduh. Akhirnya tetap dipakaikan, perempuan pakai baju Persebaya disuruh main bola gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ya meskipun dengan teknologi yang canggih sekarang pun memang itu sebagai alat bantu, namun yang paling mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai alat bantu. Kalau dia benar, maka itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia salah, maka kita ketahui, maka perlu yang kita pahami bahwasanya tidak ada yang paling mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidaklah seseorang itu dia akan tidak mengetahui apa yang akan dia dapatkan untuk hari esok. Jadi apa yang akan menimpa dia hari esok tidak ada yang mengetahuinya. Jangankan hari esok, 1 jam ke depan saja tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Contoh sederhana saja, sudah makan 1 bakul, 1 jam kemudian ternyata lapar. Ya, itu tidak ngerti. Bahwasanya apa yang akan terjadi di masa depan itu tidak ada yang mengetahuinya. Jangankan hari esok, ya, masih 1 hari yang sama saja, beberapa menit ke depan tidak ada yang mengetahuinya. Makanya sering kita dapati teman kita, kadang-kadang kita masih bisa bercanda dengan mereka, tahu-taunya serang beberapa saat kita berpisah dengan mereka, datang kabar telah meninggal dunia. Dan ini adalah perkara yang tidak kita mengetahuinya. Ya, oleh karena ya mas sekalian, perkara hari esok itu tidak ada yang mengetahui. Meskipun itu Nabi SAW tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Andaikan Nabi itu mengetahui tentang apa yang terjadi di kemudian hari, di hari esok ataupun yang akan datang, niscaya Nabi itu tidak akan pernah kalah dalam perang Uhud. Tapi nyatanya Nabi kalah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Nabi, ya, supaya Nabi mengatakan apa? Qul la amliku nafsi darran wala nafa illa masya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, kabarkan kepada mereka bahwasanya kamu itu tidak memiliki manfaat maupun mudarat untuk dirimu sendiri kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepadamu. Kalau sekiranya engkau mengetahui perkara yang gaib, maka niscaya engkau pasti akan melakukan kebaikan dan engkau tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Tapi nyatanya Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi hanya mengabarkan perkara yang gaib itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Lalu apa yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kunci-kunci yang gaib itu? Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Kita bisa jadi berharap meninggal di Surabaya, namun ternyata qadarullah meninggal di pedalaman Kalimantan mungkin. Nggak ngerti kita. Ya. Ada orang sudah ekspektasi untuk dia meninggal di Surabaya, sudah pesankan kuburan. Ya, jadi sekarang orang mau meninggal itu pesan kuburan dulu ya. Iya, booking kuburan gitu kan. Kala-kala booking hotel ini, booking kuburan duluan. Ya, oh ini pokoknya satu petak ini punya keluarga saya. Ya nanti saya di sini, nanti saya di sini. Ya nanti kalau saya meninggal di sini, istri saya di sini. Ya ternyata istrinya meninggal duluan. Tahu-taunya tidak dikuburkan bareng sama istrinya karena dia kawin lagi. Ya, nah ini dia. Tidak ada yang tahu di mana kita meninggal, dalam kondisi apa kita meninggal. Namun yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah kita disuruh untuk mempersiapkan diri supaya ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Karena ingat jamaah, yang Allah perhatikan itu bukan start kita, tapi apa yang menjadi akhir dari kehidupan kita, finishnya. Orang balapan itu mau startnya dari posisi 40, mau startnya dari ball positionnya kah, mau apakah terserah. Yang penting yang juara itu yang finish pertama. Sama dengan kita, mau kita berangkat startnya itu terseok-seok, kita berangkatnya dari orang yang tidak paham agama, tidak ada masalah. Yang penting akhirnya itu kita berada dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting.
Dan kita sedang berada dalam kompetisi yang sangat penting jemaah sekalian. Ya, kita berkompetisi di antara sesama mukmin untuk menggapai yang namanya husnul khotimah. Makanya Allah mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Wa tasdiqu fima akhbara. Kita benar-benar membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW terkait apa-apa yang beliau kabarkan, terutama dari perkara-perkara yang gaib. Lalu yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Apa maksudnya? Wal aslu fin nahyi waz zajar at-tahrim. Asal dari larangan itu adalah pengharaman. Sebagaimana asal, hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Saya ulangi, hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Sedangkan hukum asal dari larangan itu adalah haram. Haram untuk dikerjakan. Kalau perintah wajib untuk dikerjakan. Kalau larangan haram untuk dikerjakan. Jadi Nabi itu tidak hanya memerintahkan kita terhadap perintah, tapi juga mengingatkan kita terhadap larangan. Mana contohnya? Nabi tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, tapi juga Nabi melarang kita untuk melakukan perbuatan syirik. Nabi tidak hanya mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang ketaatan, tapi Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang yang namanya kemaksiatan. Maka coba untuk melihat, banyak dari hadis-hadis Nabi SAW itu menceritakan tentang contoh-contoh dari perbuatan dosa. Mana contohnya? Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, perbuatan riya. Yang ketiga, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Mana contoh membunuh dengan cara yang hak? Yaitu hukum kisos. Itu cara yang hak untuk membunuh orang. Karena dia telah membunuh orang tanpa hak, maka dia harus dibunuh. Dan yang membunuh itu adalah pemerintah, bukan kita main hakim sendiri. Ya, tapi pemerintah. Ya. Benar, nyawa dibalas nyawa. Tapi nyawa yang boleh, tapi orang yang boleh menghilangkan nyawa seseorang, yang menghilangkan nyawa orang lain itu adalah seorang qadhi, seorang pemerintah, bukan kita yang main hakim sendiri. Makanya coba lihat di negara-negara Islam yang mempraktekkan hukum Islam itu, ketika ada orang yang membunuh, kemudian keluarga tidak mau damai, tetap memilih untuk hukum kisos, maka mereka itu dipenggal di hadapan manusia yang lainnya. Kalau di Saudi itu biasanya pada hari Jumat selesai sholat Jumat. Jadi selesai sholat Jumat itu manusia dikumpulkan, kan waktu itu banyak ya, dikumpulkan di kisos di hadapan manusia sebagai pelajaran bagi kita. Bukan hanya kisos, hukum had, potong tangan, cambuk segala macam, itu dilakukan di hadapan manusia yang lainnya supaya jadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, kalau itu ditegakkan, maka ada efek jerah dan ada rasa malu. Contoh orang mencuri sampai nisab dipotong tangannya sebelah kiri, dan itu bisa kita tanda, oh pasti dia mantan pencuri ini. Dan itu ada apa namanya, hukuman secara psikis kepada para pelakunya. Ya. Maka ini penting jamaah sekalian. Jadi hukum asal dari larangan itu adalah haram untuk dikerjakan. Li'annaha nahyun zajirun kama huwa muqarrarun fil usul. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para ulama usul ketika menjelaskan tentang pembagian dari hukum di dalam agama. Di dalam agama kita ini ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Apa itu wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan maka berdosa. Apa itu mustahab atau sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mboten nopo-nopo. Inilah yang sering disalahpahami oleh para kaum muslimin terkait pengertian sunnah. Mereka suka membawa istilah sunnah itu hanya dari sudut pandang ulama fikih.
Dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan tidak ada masalah. Maka saya tegaskan jamaah sekalian pada kesempatan ini, silakan antum memakai istilah itu, tidak ada apa-apa. Tapi dengan catatan antum harus menjamin ibadah wajib antum tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada masalah. Tapi kalau antum tidak bisa menjamin ibadah yang wajib itu tidak lepas dari kekurangan, maka sebaiknya antum mengalah untuk mengerjakan yang sunnah. Sebagaimana ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku tentang satu amalan, tentang amalan yang aku tidak akan bertanya kepadamu." Nabi menyebutkan tentang amalan-amalan yang wajib. Apa kata dia? Aku tidak akan menambahnya. Artinya tidak akan menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka apa kata Nabi SAW? Kalau engkau ingin melihat penduduk surga, contohlah dia. Nabi ketika menyebutkan orang ini adalah contoh orang yang tidak meremehkan ibadah yang wajib. Meskipun dia tidak menambah dengan ibadah sunnah, tapi dia benar-benar memperhatikan ibadah yang wajib supaya tidak ada miss sedikit pun di dalam pelaksanaannya. Namun berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Iya. Beda dengan kehidupan di zaman Nabi. Kita saja baru takbir sholat, itu jiwanya sudah keliling sana keliling sini. Mungkin sudah muter-muter nanti di Tugu Pahlawan, di ITC, di mana itu? Ya di Masjid Al-Akbar mungkin. Jadi kata para ulama, tidak apa-apa. Kita tidak usah melaksanakan ibadah yang sunnah, tapi dengan catatan kita benar-benar memastikan diri kita tidak melakukan sedikit pun kekurangan dari ibadah-ibadah yang wajib. Sanggup atau tidak? Jadi tidak boleh ada sedikit pun kekurangan. Kalau sholat ya khusyuk, tidak boleh memikirkan apapun. Kalau lagi puasa ya benar-benar puasanya dengan ikhlas. Tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan, karena di rumahnya semua puasa, akhirnya mau nggak mau ikut puasa. Kalau nggak puasa nggak ada yang dimakan. Ya. Ketika zakat begitupun, ketika haji demikian, harus benar-benar kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Dan keikhlasan itu harus dijaga sampai kita meninggal dunia. Tidak boleh sedikit pun dicampuri dengan riya. Kalau itu bisa dijamin dalam diri kita, kata para ulama, tidak apa-apa untuk kita tidak melakukan ibadah yang sunnah. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang tidak bisa menjamin diri kita untuk terus menjaga ibadah yang wajib ini dalam kondisi stabil, maka silakan antum berdamai dengan ibadah yang sunnah. Dan ibadah yang sunnah ini kalau dikerjakan pun tidak ada ruginya sama sekali. Tidak ada ruginya. Nah, itu yang dimaksud dengan mustahab. Kemudian ada haram. Apa itu haram? Dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Kebalikan dari yang wajib tadi. Kalau yang wajib tadi kan dikerjakan pahala, dikerjakan pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau yang haram ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan justru mendapatkan dosa. Kebalikannya. Ya. Sedangkan yang keempat yaitu makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Inilah yang sering digunakan oleh sebagian besar kaum muslimin ketika mereka menggunakan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya ibadah kan perkara ini sifatnya makruh. Ini contoh kita ini tidak mengerti tentang perkataan Imam Syafi'i. Padahal maksud dari perkataan makruh dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan ulama Syafi'i, itu maksudnya adalah haram. Kalau mereka bilang makruh, itu artinya haram. Itu maksudnya makruh. Misalkan mereka mengatakan perkara ini hukumnya makruh, maksudnya makruh di situ adalah haram kalau dari sudut pandang ulama Syafi'iyah. Tapi banyak di antara kita yang mengaku mazhab Syafi'i tapi tidak benar-benar memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam mazhab Syafi'i. Makanya perlu untuk kita belajar kembali tentang terkait mazhab Syafi'i itu jemaah sekalian. Ya, nggak usah dari yang tinggi-tinggi dulu lah. Nggak usah kitabul Antum kalau mau belajar mazhab Syafi'i, mulai dari fikih saja yang paling dasar, antum baca matan Abi Suja. Itu aja yang paling rendah itu. Matan Abu Suja, Matnul Ghoya li Abi Suja. Itu belajar fikih dasar terkait mazhab Syafi'i. Pelajari. Ya. Banyak hal yang masih jauh dari tuntunan mazhab Syafi'i yang mengaku dari kita nih mazhab Syafi'i. Kita kalau perhatikan diri kita sholat yang katanya mengaku mazhab Syafi'i, harusnya banyak yang batal.
Karena kalau mazhab Syafi'i, kalau bergerak lebih dari 3 kali itu batal. Garuk lebih dari 3 kali itu batal. Hitungan garuk itu, kalau garuk itu bukan begini, ini sudah lebih dari 3 kali ini. Hitungnya satu begini harusnya. Jadi kalau antum gatalnya di sini, nah gini, itu satu. Kalau begini, berapa ini? 4. Jatah antum 4. 3 harus gini. Kalau sudah begini turun naik berarti berapa? 2. Kalau sudah turun naik lagi, dan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menambah gerakan-gerakan sholat yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Mana contohnya? Takbir menerin jenggot itu tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi yang suka benerin apa? Bajunya. Dari ruku biasanya kan kita suka gini kan baju kan? Antum tambah, tidak boleh, batal sholatnya. Nah ini jamaah sekalian. Sedangkan yang terakhir dari hukum itu adalah mubah. Ya mubah ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi hukum asal dari larangan itu adalah haram. Ya haram untuk dikerjakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu sangat pedih azabnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Loh. Dah? Belum? Oh belum. Kemudian yang keempat, dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah kita menyembah Allah kecuali dari apa yang telah disyariatkan. Ya. Apa maksudnya? La yu'badullaha bil bid'ah wal ahwa wal muhdatsat. Tidak boleh seseorang itu di dalam dia beribadah melakukan cara-cara yang baru atau mengikuti hawa nafsunya. Tidak boleh. Ingat, antum harus catat dalam hati antum jamaah, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Ibadah itu harus memiliki landasan dalil. Harus ada dalilnya. Makanya kata para ulama, al-aslu fil ibadati mamnu. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Berbeda dengan urusan dunia, al-aslu fil asya mubah. Hukum asal dalam perkara dunia itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau tadi ibadah hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Jadi kalau dalam urusan dunia jangan tanya dalil dihalalkan, tapi tanya dalil diharamkan. Karena segala sesuatu hukum asal di dunia ini adalah boleh. Tapi dalam ibadah yang antum tanya bukan dalil larangan, karena memang hukum asal ibadah itu dilarang. Yang ditanya itu adalah hukum asal disyariatkan. Nah punten, panjenengan melakukan ibadah ini landasannya apa? Dalilnya mana? Baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, atau mungkin tidak dari hadis Nabi, dari mungkin akwal para ulama, ucapan dari para ulama. Tanyakan. Kita harus kritis dalam masalah ibadah jamaah sekalian. Karena ingat, syarat diterima ibadah itu kan 2.
Yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah. Maksudnya mengikuti sunnah itu ibadah yang kita lakukan harus memiliki landasan dalil. Jadi jangan hanya sekedar melakukannya, tapi nggak ngerti dalilnya. Ya. Jadi benar-benar harus mengetahui dalilnya apa, disyariatkannya dari sisi mananya, dari Al-Quran kah, dari hadis kah, dari apakah? Antum harus bertanya, ini lebih selamat. Kalau antum tidak tahu ilmunya, tidak mengerti tentang ilmunya, ya sudah, maka tidak usah dikerjakan terlebih dahulu. Taib. Ada ya? Taib. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf untuk setelah Isya saya belum bisa melanjutkannya karena ada udzur yang harus saya kerjakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.